Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siaga, selamat datang kembali di podcast Siaga Menyapa episode kedua. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman Sobat Siaga? Semoga kita semua selalu sehat selalu ya. Teman-teman tahu tidak, di podcast Siaga Menyapa episode sebelumnya membahas tentang apa? Yap, betul sekali. Di episode sebelumnya membahas tentang api terlihat segera bertindak. Yang dimana pada saat itu emang lagi boomingnya kejadian kebakaran. Dan juga terjadi di salah satu mall yang ada di Makassar, yaitu di Trans Studio Makassar. Nah, di episode 2 kali ini, kita akan membahas seputar kesehatan di nuansa lebaran kali ini. Yang dimana mengenai lebaran sehat, kontrol kolesterol dengan bijak. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Muhammad Arsyaban, mahasiswa ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Hasanuddin, Angkatan 2022, dan di Siaga sendiri saya merupakan anggota dari Divisi SDM Angkatan 17. Tentunya, di podcast episode 2 kali ini, saya tidak sendiri, tentunya akan ditemani oleh narasumber yang hebat dan juga ahli di bidang kesehatan. Narasumber kita, ini dia, Nurse Syaroningrat, Escape Nurse MCAP Spesialis Medical Beda yang merupakan dosen Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum Nurse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana Nurse? Apakah sudah siap menyampaikan informasi kepada teman-teman Sobat Siaga mengenai kolesterol untuk mencegah kolesterol supaya tidak naik? Insya Allah siap. Siap ya? Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke podcast Siaga Menyapa episode kedua. Nah, sesuai judul kita pada hari ini, Lebaran Sehat, Kontrol Kolesterol dengan Bijak. Terkait kolesterol, mungkin teman-teman Sobat Siaga sudah tidak asing dengan kata kolesterol. Sebenarnya sih Nurse, apa sih kolesterol itu? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Sobat Siaga. Ya, baik. Sebelumnya Dek Syahban, saya ingin mengucapkan juga selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah ya, benar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi pembahasannya menarik banget ya terkait hari ini terkait kolesterol. Karena memang 1 Syawal itu identik dengan buka puasa. Ya, memang kita harus buka puasa di 1 Syawal. Bahkan diharamkan untuk berpuasa. Ya. Jadi untuk kolesterol sendiri sebetulnya kolesterol itu kan banyak ya. Biasanya kita dengar, wah kolesterol itu harus dilawan, ya kan? Harus dihindari, harus dicegah. Ya sebetulnya sih itu agak keliru ya. Karena kolesterol itu di dalam darah kita sebetulnya ada, ya. Dia normal, harusnya ada. Bahkan kalau kolesterol itu tidak ada, itu akan mengganggu kesehatan justru, ya. Tetapi kan namanya juga jika terlalu berlebihan itu akan membuat kesehatan kita terganggu, ya. Jadi sebetulnya kolesterol ini kalau kita berbicara masalah kolesterol, ya, kolesterol total tentunya di dalamnya ada LDL, ya, kemudian HDL dan trigliserida. Ya, semua mereka ini sebetulnya adalah kalau bisa dibilang zat lilin ya di dalam darah kita yang beredar secara normal. Ya, kalau kita mau menjelaskan terkait kolesterol harusnya ikut juga trigliserida, kemudian tadi yang saya sampaikan LDL itu low density lipoprotein dan juga high density lipoprotein. Mungkin di pertanyaan berikutnya ya kita akan jelaskan. Oh, jadi 3 ya kandungan dari kolesterol itu ya Nurse? Ya, HDL sama trigliserida. Ngomong-ngomong soal kolesterol nih Nurse, apakah ada rentang normal kolesterol itu dikatakan normal? Normal, ya. Jadi kolesterol itu sobat ya tadi ya, sobat Siaga Nurse ya, sobat Siaga Nurse. Jadi kolesterol itu total ya, kolesterol total itu normalnya di bawah 200 mg per desiliter. Itu untuk kolesterol total. Sedangkan untuk HDL, high density lipoprotein, ini yang biasa kita sampaikan, ini lemak baik ya. Lemak baik dalam tubuh, justru dia harus di atas 40 mg per desiliter. Itu kalau yang HDL.
Tapi kalau LDL ini justru yang lemak jahat. Kebalikan dari HDL. Ya, kebalikan dia low density lipoprotein. Nah, ini dia kisaran 100 kurang dari 130 sampai 140 miligram per desiliter. Itu normalnya. Ya, sedangkan trigliserida itu dia kisaran 100 miligram, kurang dari 100 miligram per desiliter. Sekali lagi, mereka ini harus ada. Harus ada dan normal. Bahkan kalau trigliserida itu, kalau kekurangan trigliserida, itu bisa menyebabkan, misalnya kayak pada ibu hamil ya, itu akan menyebabkan bayinya prematur. Oh iya. Berpengaruh banget ya, Mas? Berpengaruh banget. Jadi harus normal, harus dalam range normal. Termasuk kolesterol. Kolesterol itu sangat baik untuk proses pertumbuhan janin. Juga dia sangat baik untuk stimulus daripada sinap-sinap saraf. Dia sangat berperan di situ. Termasuk juga dia menghasilkan hormon. Kalau pada hormon di kelamin kita ya, hormon laki-lakian itu testosteron, itu sangat dipengaruhi oleh bahan dasarnya adalah kolesterol. Ya. Dan juga pada wanita estrogen progesteron itu bahan dasarnya adalah kolesterol. Jadi memang harus dalam batas normal. Jadi itu ya Sobat Siaga, bahwa kolesterol itu sendiri memang ada dalam diri kita, tapi memang normal, yang dimana batas normalnya itu kurang dari 200 mg per desiliter. Oh ya, Nars. Saya pernah membaca dari data Kemenkes yang dikeluarkan pada tahun 2022, menyatakan bahwa di Indonesia sendiri itu penderita kolesterolnya dapat dikatakan cukup tinggi, di angka 28%. Dan lebih mengejutkannya lagi nih, Nars, ternyata 7,9% orang di dunia meninggal dikarenakan penyakit yang disertai oleh tingginya kolesterol ini. Bahaya banget ya, Nars. Ya, ini memang salah satu yang PR sebetulnya ya, termasuk kita di Indonesia, bahkan di luar negeri ya, di dunia, memang angka kejadian penyakit yang diakibatkan kolesterol ini biasa kita sebut dengan penyakit tidak menular ya. Penyakit tidak menular karena memang dia tidak menular ya, tapi dia diakibatkan oleh pola hidup yang tidak bagus. Dan ini memang sangat meningkat ya. Nah, dan bahkan bukan hanya di usia 30 ke atas, 40 tahun ke atas ya. Sekarang sudah merambah ke usia 20 tahun ke atas. Berarti anak muda juga bisa kena. Iya benar. Makanya sekarang itu saat ini anak-anak muda yang usia 20 tahun ke atas itu ya seperti kalian ini ya. Di sini banyak sebetulnya ya teman-teman di belakang layar ya. Sebetulnya memang harus memeriksakan, bahkan ini anjuran daripada AHA, American Heart Association, yang memang sangat fokus di bidang kardiovaskuler, dan kita biasanya Indonesia berkiblat ke sana ya, tenaga kesehatannya itu merekomendasikan usia 20 tahun ke atas itu sudah wajib untuk memeriksakan kolesterolnya. Iya, kurang lebih 6 bulan sekali itu wajib untuk memeriksakan, maksudnya anjuran ya, dianjurkan untuk memeriksakan kolesterol total. Dan memang kolesterol yang biasa kita periksa di jari ya, di perifer itu hanya deteksi dini sebetulnya. Yang dianjurkan di sini adalah kolesterol total, trigliserida, LDL, HDL itu perlu diperiksa di 6 bulan lah sekali gitu. Kalau memang benda ini ya satu tahun sekali ya. Setidaknya sudah periksa, sudah tahu bagaimana kondisi kolesterol dalam dirinya. Karena memang sekarang ya pola hidupnya ya makan. Nars, berhubung dengan kolesterol, sebenarnya saya ingin tanya nih, apa sih penyebab utama kolesterol seseorang itu meningkat? Apalagi kita lihat di nuansa lebaran kali ini tentunya banyak makanan yang berlemak, berminyak seperti rendang, opor, kari ayam. Apakah makanan-makanan tersebut mempengaruhi kadar kolesterol seseorang? Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Siaga, Nars. Ya, jadi sekali lagi kolesterol itu dia harusnya ada ya, beredar di dalam tubuh kita ini. Ya, karena memang dia diperlukan untuk proses metabolisme. Banyak hal yang diperlukan kolesterol itu. Cuman memang ketika dia terlalu berlebihan, terlalu banyak terakumulasi dalam darah, dia akan menyebabkan banyak hal kerusakan ya. Dan memang satu hari kolesterol ini diproduksi oleh pada hati ya, diproduksi oleh liver kita itu kurang lebih 1 gram ya, 1 gram satu hari per hari. 1 gram itu 1000 miligram ya, 1000 miligram
dan yang digunakan itu kurang lebih 700 mg proses tubuh. Jadi yang sisanya tadi itu yang 200 ya, dia 700 sampai 800 digunakan oleh proses metabolisme. Yang 200-an itulah yang ada beredar secara normal untuk proses cadangannya ya. Cadangannya ketika dibutuhkan lagi. Nah, makanya ketika terlalu banyak asupan ya kan sebetulnya produksinya di hati ya, dia memproduksi sendiri dari bahan dasar yang dimakan. Tetapi ketika berlebihan seperti yang saat ini ya, satu Syawal ya, ketupat yang berminyak dari ayamnya ya, dan itu memang semua enak ya. Bahkan ada yang daging coto Makassar ya, sobat siaga kita ini di Makassar ya. Jadi ya di sini banyak coto Makassar, ada juga rendang ya, di Padang ya. Kemudian juga daging-dagingan kan banyak tuh ya, daging-daging yang disiapkan oleh keluarga ya. Banyak banget dan sebetulnya ketika ini makannya tidak terkontrol, sebetulnya ini kalau makannya terkontrol ya kan kita sebetulnya pas makan itu energi harus keluar nih ya kan, tetapi ketika kita makan ya terlalu banyak ya dan tidak bergerak ya, tidak beraktivitas ya, malas beraktivitas ya, hanya main HP misalnya, kalau ada iya kan habis makan. Kemudian terlalu banyak makan karbohidrat, misalnya yang paling familiar di sini kan burasa atau burasa ya, burasa atau ketupat, apalagi ya karbohidrat, nasi putih juga ya. Itu biasanya kalau itu di dalam satu piring dan dia terlalu banyak ya, kemudian makan tidak terkontrol, nambah pagi siang malam, kemudian tidak beraktivitas tadi ya, tidak olahraga ya, itu yang bisa menyebabkan kolesterolnya sangat tinggi ya, karena sebetulnya ya dia ada 200-an di dalam darah, tetapi ketika inputnya terlalu banyak ya nambah lagi. Begitu. Jadi saran kita ya sobat siaga ya untuk tetap mengontrol makannya ya pada saat satu Syawal ini ya. Jadi itu teman-teman, saran dari Nars Syahrul bahwa kita boleh tetap makan, tapi pola makan kita dijaga, jangan terlalu berlebihan dan tetap beraktivitas. Nah, misalnya Nars, saya sudah makan opor, kari ayam, terus diperiksa kolesterolnya tuh saya naik. Nah, apa sih yang bisa saya tahu bahwa tanda dan gejala apa yang bisa saya tahu bahwa kolesterol saya ini naik atau tidak? Ya, ini juga yang yang biasanya tanyakan ya, kira-kira. Dan ini memang teman-teman adik-adik sekalian, apalagi kalau di usia muda ya. Di usia muda itu biasanya dia silent, dia tidak ada gejala, ya kan, di usia muda. Kalau di usia seperti kami ya kan, di usia 40 ke atas, ini dia banyak tanda ya. Tapi kalau di usia muda itu dia terakumulasi dulu tuh. Belum terlihat seperti itu ya. Dia belum terlihat langsung kelihatan ya. Makanya tadi yang disarankan AHA itu di usia 20 itu memang sudah harus cari kontrol ya, mengetahui periksa dini kolesterolnya. Nah, tanda pada di usia 40-30 itu biasanya pusing. Dia pusing. Tapi kalau sudah terakumulasi lama ya, dia itu akan ada santosma ya, namanya tumpukan lemak di bawah mata ya, di orbita, di siku itu ada tumpukan lemak seperti kulit yang nonjol kayak lemak ya. Itu namanya santosma atau santosma. Ada juga di pupil ya, yang hitamnya mata ya sobat siaga, itu dia kalau dia mengelilingi ada seperti cincin putih ya, itu adalah tumpukan kolesterol juga. Ya, namanya arkusinilis. Jadi itu sebagai tanda yang bisa kita lihat secara fisik. Tapi kalau keluhan biasanya pasien itu atau keluarga ya, atau itu merasa pusing, kaku kuduk ya. Itu biasanya sudah disertai dengan hipertensi tuh, karena bisa kalau meningkat kolesterol, hipertensi juga kena. Jadi beriringan beriringan banget biasa. Bahkan juga bisa kalau ini dia ke arah DM ya, itu juga bisa. Temannya lah itu ya, DM, asam urat, kolesterol, hipertensi ya. Yang paling emergensi kalau memang sudah dari dahulu kala
dia mengkonsumsi kolesterol tidak terkontrol, sudah terakumulasi di dalam LDL khususnya ya, sudah nempel tuh di pembuluh darah koroner di jantung, sudah nempel, sudah banyak menumpuk, ya kan? Nah, dia bisa mengalami serangan jantung. Nah, keluhannya adalah nyeri dada hebat. Wah, nyeri dada yang tidak pernah selama ini, dia tiba-tiba sakit, ya, nyeri dada yang sakit. Dan dia betul-betul merasa sangat tidak nyaman. Nah, itu kalau di jantung. Kalau di kepala, di otak, dia bisa menyebabkan stroke. Ya kan, kalau sudah tumpukan lemaknya itu sudah menyumbat daripada pembuluh darah yang ke arah otak, dia bisa menyebabkan tiba-tiba penurunan kesadaran. Itu secara emergency ya, secara yang sudah kronik, yang sudah lama terakumulasi. Tapi kalau yang baru, dia itu biasanya tanda gejala tadi itu pusing, mengeluh, kelelahan, lelah juga. Ya, biasa kolesterol itu biasanya penderita yang tinggi kolesterol itu biasanya dia akan badannya itu selalu pegal-pegal. Ya, ketika bangun, kan kalau kita bangun tidur ya, masih muda itu segar ya, segar. Aduh, tapi kalau kolesterol tinggi, kenapa ini bangun tidur kok malah jadi sakit badan, pegal-pegal? Ya, itu sebetulnya adalah karena tanda daripada peningkatan kolesterol. Iya. Nah, jadi dia sobat siaga bahwa tanda dan gejala yang dilihat untuk usia yang kayak masih remaja seperti saya ini mungkin tidak terlihat. Akan tetapi jika berumur 40 tahun akan nampak seperti pusing yang sakit di belakang sini, dan juga komplikasinya tentunya kayak berdampak pada jantung juga ya, serangan jantung. Nah, terkait di luar itu nurse, apakah ada tips dari nurse bahwa tips untuk mengatur untuk kolesterol ini supaya tidak meningkat dan tetap normal, mungkin bisa disampaikan? Ya, baik sobat siaga nurse. Jadi seperti tadi yang kita sampaikan bahwa kolesterol ini kita harus kontrol, kita harus jaga. Tentunya kuncinya di sini adalah pola hidup, ya, lifestyle. Apalagi sekarang kita tahu bersama bahwa habis dari makan di rumah keluarga, untuk kalau keluarganya satu ya, ada kalau datang lagi sebelah sini, ayo makan dimakan lagi, sebelah sana makan lagi. Setelah dari situ ke mall lah dia, ke mall ya, mall Pangadukan misalnya atau Muara Indah. Makan apa? Donat itu ya, yang kita tidak boleh sebut ini sih ya. Donat di situ dia makan tuh yang manis-manis. Apalagi kalau wanita ya, minuman ya, minuman yang berwarna itu, dia berwarna yang ada boba-bobanya itu kan manis semua ya. Itu akan menambah juga. Jadi itu memang harus dihindari. Jadi Jadi pola hidup. Jadi memang sekarang anak-anak muda kita juga ya, itu agak susah untuk mengontrol pola hidupnya karena banyak yang tersedia. Jadi ada uang yang bisa dibeli. Ya, tapi memang imannya harus kuat ya, supaya nanti pola hidupnya lebih sehat. Dan memang ketika itu sudah dikontrol, kemudian lebih banyak ya, sering kita dengar juga bahwa tenaga-tenaga kesehatan baik perawat maupun dokter menyampaikan bahwa lebih banyak makan sayuran, ya kan? Kemudian juga buah-buahan. Itu sayuran ya, karena dia tinggi daripada serat. Ya. Sayur-sayuran yang berwarna mencolok juga lebih bagus, kayak seperti jeruk, buah naga, ya kan? Kemudian buah-buahan maksud saya tadi, dan sayur-sayuran yang hijau, kembang kol itu juga bagus. Ya, tapi sayurannya juga jangan ditumis pakai minyak jelantah ya, yang juga di situ mengandung tinggi LDL. Jadi baiknya diganti. Ini juga memang agak berat ya kalau misalnya kita ganti sobat siaga nurse, minyaknya menjadi minyak zaitun misalnya. Ini kan agak ribet ya, karena minyak zaitun itu tinggi HDL, itu sangat bagus. Atau VCO yang dari kelapa itu ya, virgin coconut oil ya, itu juga bisa dikonsumsi 4 sendok teh. Itu bisa juga untuk menurunkan kadar kolesterol kita. Nah, terutama kolesterol jahat ya, yang LDL tadi itu, karena dia tinggi HDL. Jadi kontrol pola makannya, ya kan? Kemudian juga makan tinggi serat buah-buahan. Kemudian juga adalah aktivitas bergerak ya. Jadi kalau habis makan yang banyak ya, kalau dari pesiar ya, berziarah ke rumah keluarga, sorenya sempatkan diri 1 jam untuk berolahraga, misalnya bulu tangga atau jogging ya, untuk mengeluarkan semua
karbohidrat, semua energi yang jadi kan dia menumpuk energi justru kan, menumpuk energi. Nah, itu yang harus kita keluarkan tuh, harus dikeluarkan supaya dia terbakar. Supaya nggak menumpuk di dalamnya. Nah. Besok lagi makan lagi. Boleh, tapi beraktivitasnya juga Ya, seharusnya begitu memang ya, karena itu dia akan terbakar. Dia masuk, dibakar. Nah, sekarang kan masuk, malas gerak, numpuk dia jadinya kan. Nah, kemudian hindari juga stres, harus hidup yang easy going, nyaman ya, berbahagia dengan teman-teman. Kemudian yang paling bagus juga ini juga nih satu nih tipsnya yang paling pada saat ini agak berat nih, tapi ada keluarga saya juga belum sebetulnya melakukannya. Keluarga saya itu di 2 Syawal itu sudah melakukan puasa Syawal. Masya Allah. Oh iya, puasa Syawal itu kan 6 hari tuh. Ya. Jadi ini juga akan menambah lagi kesehatan kan, dia puasa lagi tuh. Ya kan, jadi 6 hari. Tapi kalau teman-teman adik-adik semua sobat siaga yang mau puasa Syawal, nggak apa-apa juga kalau misalnya di akhir-akhir Syawal, tapi sebelum habislah waktu Syawal itu 6 hari. Jadi di sini juga nambah lagi tuh ini puasa, ya kan, puasa untuk mengontrol kolesterol. Kemudian kalau memang ini bisa dibarengi dengan puasa Senin Kamis di Syawal itu. Jadi tetap dalam kondisi sehat, kolesterol terkontrol, dan juga ya lebih fit lah. Ya, sebelum dia teratur ya, Mas. Iya, kan ini kita cuti nih. Iya. Jadi cuti itu kan lebih banyak malas-malas ya. Pada saat kalau misalnya tidak demikian, biasanya tuh pas masuk kerja tuh malas-malas. Aduh, hari Senin lagi tangan. Jadi kalau fit kolesterolnya terkontrol, pas masuk kerja, atau masuk kalau adik-adik masuk kuliah, kembali lebih ini kan, lebih fresh, lebih segar. Ya, lebih segar. Oke. Itu tadi tips dari Nars Syahrul mengenai kontrolnya, salah satunya sering beraktivitas. Ya. Terakhirnya, Nars, jadi ada beberapa pertanyaan yang ini udah terakhir ya? Ya, saya masih mau dibilang. Oke, jadi terakhirnya, Nars, ada beberapa pertanyaan dari Sobat Siaga yang dikirimkan melalui sosial media kami. Yang pertama itu, apakah makanan saat hari raya bisa meningkatkan kolesterol secara permanen, padahal kan kita cuma makannya sedikit nih? Apakah itu bisa meningkatkan? Sebetulnya kalau dikatakan permanen itu ya kalau kita mau tarik ke atas ya, bahwa kolesterol itu ada juga yang dari genetik, ada juga yang meningkat dari arah genetiknya ya, karena memang dia sudah dari gennya ya. Tapi ada juga yang memang dari pola hidupnya. Tetapi rata-ratanya ya memang kita harus mengontrol. Kalau dikatakan permanen ketika makan kue sedikit tadi ya, jadi dia makan kue sedikit kemudian langsung tidak ya. Tadi yang saya bilang itu adalah berlebih-lebihan. Ya, karena memang di kue itu kan mentega ya. Mentega saat itu juga margarin ya. Itu juga akan banyak mengandung lemak ya, lemak jahat yang bisa membuat kolesterol juga meningkat. Jadi yang penting sedikit lah, yang penting mencicipi itu bisa. Nah, ini juga saran saya juga pada saat ini kan, kalau di 1 Syawal hari ini banyak minuman-minuman yang bersoda betul ya, bersoda, minuman manis. Itu salah satunya juga yang cepat banget itu untuk meningkatkan kolesterol dalam darah kita ya. Jadi untuk lebih sehat itu kalau kita minum air putih. Kalau mau minum itu sedikit saja, cicipi, tapi dibilas dengan air putih. Ya. Seperti itu, Nars. Intinya jangan berlebihan. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, Nars, selain tips yang telah Nars jelaskan, apakah ada terapi herbal untuk menurunkan kolesterol jika seseorang kolesterolnya tinggi? Ya, kita sekali lagi kita tidak branded ya. Kita tidak bisa menyebutkan obat-obatan ataupun obat-obat herbal kalau di sini, tetapi kalau dari tumbuhan tradisional itu banyak banget sebetulnya. Dan memang kita ini manusia ya, manusia ini diciptakan ya, memang kita harusnya lebih banyaknya ke arah-arah tradisional ya, yang itu ya herbal, tumbuh-tumbuhan ya, daripada kita mengunyah daging-dagingan. Sebetulnya ya, kalau gigi kita ini kan memang diciptakan untuk mengunyah yang buah-buahan, sayur-sayuran, yang herbal-herbal ya, tradisional. Tapi kalau yang gigi taring misalnya kayak singa ya, dia memang daging-dagingan ya. Nah, kalau ditanya terkait masalah tumbuhan-tumbuhan tradisional banyak ya. Misalnya daun salam. Nah, daun salam itu dia kalau rendaman daun salam 7 lembar, kemudian direbus 1-2 gelas, kemudian 3 gelas ya kurang lebih.
Nanti dilihat ya di penjelasan prosedur cara menyiapkannya. Daun salam itu sangat bagus untuk membuat cepat menurunkan tekanan darah, termasuk asam urat, kemudian kolesterol juga, kemudian juga banyak ya sebetulnya bawang putih juga itu juga bagus. Bawang putih ditumbuk atau bawang putih direbus, direndam, itu juga diminum airnya, itu memang agak-agak sedikit ini ya bau yang, tapi itu justru sehat ya. Kemudian apalagi namanya jahe ya, jahe disuir-suir, kemudian kunyit juga, kemudian direbus, itu juga bagus. Jadi banyak kunyit ya. Jadi jahe dan kunyit itu sebetulnya obat dewa, bisa dibilang penyakit-penyakit. Ya. Tetapi begini, ya saya ada ini. Kalau misalnya sudah minum sudah minum daun salam, sudah minum jahe, kunyit, bawang putih ya, tetapi makannya juga berjubel-jubel, ya, sama aja ya. Jadi intinya adalah memang tetap untuk menjaga, mengontrol pola makannya sambil mengkonsumsi yang herbal. Saya sebetulnya saya juga baru dengar beberapa ilmu bahwa ternyata misalnya kayak hipertensi itu ataupun kolesterol itu tidak perlu dengan obat sebetulnya. Ya, dengan obat kimia maksud saya ya, dengan obat kimia cukup dengan mengontrol. Bahkan hipertensi itu ada dokter yang menyampaikan bahwa bisa stop obat. Stop obat kan selama ini dokter menyampaikan bahwa harus obatnya dikonsumsi terus kalau hipertensinya, stop obat, tetapi memang pola hidupnya dijaga, diperbaiki. Jadi intinya adalah pola hidup dan mengkonsumsi yang tradisional ketika dalam kondisi-kondisi yang belum emergensi. Tetapi kalau sudah emergensi, misalnya kayak tadi yang serangan jantung, itu sudah nggak bisa lagi herbal atau obat-obat tumbuhan tradisional. Kita harus mendatangi UGD untuk dirawat oleh dokter dan perawat di sini. Jadi tanpa kita sadari Mas, bahwa di sekeliling kita itu banyak obat herbal yang bisa digunakan untuk. Iya, betul sekali. Ada juga namanya kumis kucing ya. Nah, itu juga bagus tuh. Itu juga untuk menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Ayo Mas, untuk pertanyaan terakhir nih, berhubungan dengan orang tua. Ya. Apakah orang tua atau lansia itu seharusnya memang tidak boleh makan daging-dagingan atau boleh makan tapi dengan porsi yang terbatas? Ya, jadi kalau sudah di usia-usia yang 40-50 ini sudah bukan lagi dianjurkan ya untuk memeriksakan kolesterol. Sudah wajib. Karena memang ini usia-usia yang rawan. Karena memang bahkan ini di usia 40 itu tidak mengkonsumsi pun terlalu banyak, itu dia akan hati itu dia biasanya sudah mengeluarkan banyak. Apalagi kalau memang lifestyle-nya, pola hidupnya dia sejak awal, dia waktu masih muda jelek ya, itu dia mengkonsumsi. Ya, terus diproduksi dari liver itu kolesterolnya dan tidak terkontrol bahkan. Nah, jadi kalau mengkonsumsi ya memang dia harus lebih sedikit lagi. Ya, tidak boleh terlalu banyak porsinya. Ya, dia tetap bisa ya. Satu suir atau satu iris, 2 iris, 3 iris mungkin bisa ya untuk yang seperti tadi itu daging-dagingan. Tapi kalau dia mengonsumsi terlalu banyak ya sudah tidak boleh. Sangat berpengaruh pada orang-orang yang sudah berusia di atas 40. Apalagi kalau usianya sudah 60, 50, 60, itu 70 ya, dia sudah harus ganti makanannya menjadi buah saja supaya lebih sehat. Begitu. Jadi itu ya teman-teman, Sobat Siaga yang mempunyai keluarga yang di atas 40-50 tahun, mungkin bisa disampaikan bahwa boleh makan daging-dagingan, akan tetapi porsinya dikurangi atau dibatasi agar kolesterolnya tidak meningkat. Saya tambahkan, sebetulnya kalau daging-daging itu dia kan protein hewani. Yang kita harus hindari banget itu seperti, kan itu biasanya ada otak ya, biasanya itu disuguhkan kepala kambing, kepala sapi. Di situ kan ada otak. Otak itu dia jaringannya semua lemak. Jadi kalau itu dimakan itu berbahaya. Malam menambah kolesterol. Makanya kalau bisa jangan makan makanan yang memang tinggi lemak, ikan jeroan, ya kulit, otak, apalagi tuh usus. Nggak usah. Yang paling sehat sebetulnya daging khasnya ya, dagingnya saja. Dan itu pun porsinya lebih sedikit. Itu ya teman-teman, bahwa perlu di-highlight dan digarisbawahi bahwa boleh, tapi yang tidak mengandung banyak lemak. Wah, Masya Allah sekali, kita sudah di penghujung acara. Banyak banget ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Semoga ilmu yang Sobat Siaga dapatkan dapat diterapkan dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Masya Allah, saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Nas yang membagikan ilmunya kepada Sobat Siaga mengenai lebaran sehat, kontrol kolesterol dengan bijak.
Nah, adapun dari podcast kali ini tentunya ada beberapa tips yang sudah disampaikan kepada nurse. Tentunya yang pertama, menjaga pola hidup dengan sehat dengan tidak banyak mengonsumsi lemak yang berlebih, juga selalu beraktivitas dan juga selalu meminum air putih untuk sebagai stabilis. Ya. Dan juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Sobat Siaga yang sudah saya untuk menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like and share video ini ke teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tunggu episode-episode kami selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau sekedar menyampaikan salam, feel free banget untuk mengunjungi sosial media kami di IG @siaga_nurse_unhas atau media Siaga lainnya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih sama Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita sehat. Terima kasih juga sudah diundang ya di acara podcast ini. Terima kasih Nars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.